Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepada kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kisah Para Rasul 16, Paulus dan Silas mengalami penderitaan di dalam penjara akibat pemberitaan Injil kepada orang-orang yang di Filipi. Alkitab menceritakan bahwa mereka berkali-kali didera dan dilemparkan ke dalam penjara di Filipi. Bahkan kepala penjara Filipi memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat, yang artinya tidak ada harapan bagi mereka untuk dapat melepaskan diri. Hal yang sangat luar biasa adalah Paulus dan Silas menderita dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan punggung terkulai. Namun di tengah penderitaan ini mereka masih berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Melalui pengalaman yang dialami oleh Paulus dan Silas ini, kita dapat belajar bahwa begitu besarnya hukuman yang ditimpakan kepada mereka, walaupun tanpa diadili, sehingga untuk mereka diberikan pengawasan khusus. Kepala penjara diancam dan nyawa jika Paulus dan Silas lari dari tahanan itu. Dampak fitnahan yang dikatakan oleh tuan-tuan perempuan yang disembuhkan dari kerasukan itu sangat berpengaruh, sehingga membuat para pemimpin kota sangat mewaspadai Paulus dan Silas. Penjagaan yang diberikan kepada mereka sama seperti penjagaan yang diberikan kepada tahanan berbahaya yang mempunyai kekuatan memberontak. Tetapi Tuhan telah memakai ini semua untuk mempertobatkan sebuah keluarga, yaitu keluarga kepala penjara. Pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah di dalam penjara. Dan Tuhan memberikan gempa dan membuka belenggu mereka, sama dengan Tuhan menyertai Petrus. Demikian juga Tuhan menyertai Paulus.
Tidak ada belenggu apapun yang dapat menghentikan berita Injil. Tetapi dalam ayat 28 dikatakan bahwa Paulus dan Silas tidak keluar dari penjara itu. Mengapa begitu? Mengapa mereka tidak segera pergi dan lari keluar selagi ada kesempatan? Jawabnya adalah karena mereka tidak boleh membiarkan seluruh orang Filipi menganggap mereka sebagai tahanan. Ini berbeda dengan kasus Petrus dalam Kisah Rasul 5. Petrus ditahan oleh orang-orang yang kelicikannya telah diketahui oleh jemaat Tuhan. Seluruh Yerusalem juga tahu bahwa permasalahan Petrus dengan para pemimpin agama terjadi karena sebagian dari pemimpin itu iri hati kepada mereka dan sebagian lagi membenci Yesus Kristus. Petrus lemparkan ke penjara dengan tidak adil dan seluruh Yerusalem telah mengetahui hal itu sehingga mereka tetap mau mendengarkan ajaran Petrus. Tidak demikian dengan Paulus dan Silas. Mereka berada dalam keadaan difitnah sebagai penjahat keji dengan penjagaan-penjagaan maksimal. Ini tentu akan membuat seluruh Filipi mencurigai mereka sebagai pelaku kejahatan yang besar, dan hal ini akan membuat mereka menolak kekristenan. Berita Injil akan dihina dan nama Kristus yang akhirnya terkena dampaknya. Itulah sebabnya Paulus dan Silas tidak mau pergi meninggalkan penjara itu. Mereka ingin mendapatkan pengadilan yang adil dan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tetapi jika mereka memang tidak boleh meninggalkan penjara itu, demi Injil dapat diberitakan tanpa disalah mengerti. Mengapakah Tuhan mengirimkan gempa membongkar pintu penjara dan melepaskan belenggu Paulus dan Silas? Tuhan melakukan itu supaya kepala penjara beserta keluarganya mendengarkan berita Injil. Ayat 29 dan ayat 30 menjelaskan kepada kita bagaimana kepala penjara itu menjadi sangat getar. Dia hampir saja mengalami kematian dan sekarang nyawanya selamat. Tetapi walaupun saat ini nyawanya selamat, dia tetap gentar dan ingin mendapatkan jalan untuk keluar dari ketakutan ini. Maka dia bertanya kepada Paulus dan Silas sambil tersungkur, bertanya cara untuk jiwanya bisa diselamatkan. Paulus langsung memberikan jawaban yang pasti kepada orang ini, percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang memberikan keselamatan bagi jiwamu. Bukan saja untuk kepala penjara itu, Paulus pun berbicara tentang Injil di rumah orang itu di depan seluruh keluarganya. Pada hari itu juga satu keluarga diselamatkan dan menjadi percaya betapa agung cara Tuhan bekerja. Dia bekerja dengan cara yang sangat tidak terduga. Segala kejadian besar itu untuk memanggil sebuah keluarga menjadi orang yang percaya. Setelah kepala penjara dan seluruh keluarga itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus, dikatakan bahwa dia begitu bergembira karena sekarang telah percaya kepada Allah. Inilah orang-orang yang bersuka cita karena telah menerima berita Injil. Tuhan memberikan kesempatan ini kepada orang-orang Yahudi, tetapi banyak dari mereka yang menolak Tuhan, dan karena itu gagal mengalami sukacita besar seperti kepala penjara ini. Ada juga orang-orang yang mengabaikan berita ini karena telah nyaman dengan keadaan hidupnya yang lama. Orang-orang seperti ini akan sangat marah kalau keuntungannya diambil atau dikurangi. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kesenangan sendiri. Uang dan kenikmatan adalah dewa mereka. Karena seperti inilah cara hidup yang dipilih orang-orang seperti ini, berita Injil pun tidak menjadi bagian yang boleh mereka nikmati. Dan inilah kebenaran firman Tuhan yang kita boleh lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34, di mana Paulus dan Silas mengalami penderitaan atau mereka masuk ke dalam penjara adalah karena ada kesalahpahaman ataupun ada orang yang memang memfitnah mereka sehingga mereka diserahkan kepada penguasa pada saat itu yang ada di Filipi. Tapi kita lihat bagaimana Paulus dan Silas, mereka tidak takut, tapi justru dalam pergumulan itu, dalam penjara, mereka berdoa, bernyanyi kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan doa dan nyanyian mereka, sehingga ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah penjara itu. Tapi satu hal yang unik, kita lihat ternyata walaupun penjara sudah terbuka, tapi Paulus dan Silas tidak keluar. Artinya tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi justru mereka mau memperlihatkan bahwa mereka adalah orang yang benar, bukan orang yang salah. Dan mereka hanya satu tujuan, yaitu memberitakan kemuliaan daripada Tuhan. Maka ini juga adalah merupakan perenungan bagi kita, agar dalam segala kehidupan kita yakini, walaupun dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami tantangan. Tapi yakinlah, dalam segala keadaan yang kita alami, Tuhan pasti akan bekerja, dan Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu di luar daripada dugaan kita, bahwa kita terpanggil
untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka di sekeliling kita masih banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Maka ini adalah merupakan tugas kita untuk menyatakan, memberitakan kebenaran dan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhanlah yang mengetahui siapa miliknya yang akan Dia pertobatkan, bukan kita. Tetapi walaupun kita tidak mengetahui, kita dituntut untuk memikirkan hal ini dan mempersiapkan diri kita. Bukan sangat mungkin, ya, kalau orang-orang yang kita temui sehari-hari, yang keadaan hidupnya ataupun pergumulannya tidak kita ketahui sama sekali, ternyata adalah orang-orang yang Tuhan akan panggil. Ketika tiba kesempatan untuk memperkenalkan Kristus, biarlah kita peka dan tidak mengabaikan, kiranya Tuhan memakai kita semua mengabarkan Kristus. Jadi, ya, tugas kita lah mengabarkan Kristus dalam kehidupan kita, karena ya keselamatan dalam Kristus bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Maka tugas kita lah mengabarkan ya tentang Kristus di lingkungan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, sehingga mereka juga mengenal keselamatan daripada Tuhan, seperti apa yang dikatakan Paulus dan Silas. Ya, keluarga kepala penjara itu mengalami pertobatan karena pemberitaan daripada Paulus, sehingga mereka dibaptis dan mereka merasakan sukacita, damai sejahtera karena mereka menerima keselamatan dalam Kristus. Baru yang kedua, sukacita setiap orang percaya ada di dalam hatinya dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Penganiayaan yang terjadi dalam hidup kita tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita, karena Tuhan Yesus Kristus adalah pokok sukacita dalam kehidupan. Selain itu, dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan bahwa ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan, serta dari ketekunan tersebut kita akan memperoleh buah yang matang, sehingga kita menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun di hadapan Allah Bapa kita. Musuh-musuh Tuhan Yesus Kristus tidak dapat menghancurkan iman dan kasih setia orang percaya kepada Allah, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati setiap orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang percaya dapat selalu menang dalam setiap tantangan dan penganiayaan yang dialami, oleh karena Yesus telah mengasihi kita sejak kita masih orang yang berdosa. Maka saudara yang terkasih, maka orang yang percaya akan merasakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu di dalam hati kita, bukan di situasi yang kita alami. Karena situasi boleh ya tidak seperti yang kita inginkan, boleh juga situasi buruk, boleh juga situasi tidak seperti yang kita harapkan. Tapi bukan situasi yang mempengaruhi damai sejahtera kita, tapi justru ya damai dan sukacita kita itu berada dalam hati kita. Maka sehingga ketika kita hidup dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam situasi kita, dalam kehidupan kita, kita tetap merasakan damai sejahtera, karena ada Allah dalam hati kita yang kita yakini Dia sanggup memberikan yang terbaik, Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita, sehingga penderitaan itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah, tapi penderitaan itu alasan bagi kita untuk berserah hanya di dalam kuat kuasa Tuhan. Ya, baru yang ketiga yang perlu kita renungkan, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Allah senantiasa menyediakan kasih karunia yang cukup bagi mereka yang berada dalam kehendaknya dan menderita oleh karena namanya, karena justru dalam setiap kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna, menunjukkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap orang percaya yang menderita karena nama Yesus, dan Roh Kudus akan selalu setia menolong setiap orang percaya yang senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, marilah senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan selalu menolong kita yang dengan rela hati melakukan kehendaknya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka mari saudara yang terkasih, dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Allah akan menyediakan kasih karunia-Nya ya yang cukup bagi kita untuk tetap setia, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena Yesus dan Roh Kudus akan selalu menolong setiap orang yang percaya untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka mari saudara yang terkasih, ya apapun keadaan kita saat ini, marilah senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan selalu menolong kita. Dengan kerelaan hati, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang keempat yang menjadi renungan juga bagi kita melalui firman Tuhan ini, ya, cara kita memperlukan orang lain menunjukkan kepada siapa kita percaya dan nilai apa yang kita anut. Ketika kita memilih untuk berbuat baik daripada melakukan hal yang tidak benar, tindakan kita mungkin akan membuat orang lain ingin mengenal Allah yang kita kenal dan kasihi. Tuhan berjanji akan selalu menyertai asalkan kita mau berpegang teguh pada firman-Nya serta melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Keyakinan iman itulah yang harus kita pegang dalam menghadapi tantangan hidup. Keteguhan Paulus dan Silas untuk senantiasa berpegang pada apa yang benar dan dikehendaki Tuhan adalah sesuatu yang kiranya dapat juga kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari. Dalam hal itulah kehidupan kita menjadi kitab terbuka dan kesaksian yang dapat dilihat banyak orang. Seiring kali dengan alasan, keadaan, dan berbagai keterimpitan karena pergumulan hidup, banyak orang percaya kemudian beralasan meninggalkan cara hidup yang ditunjukkan Kristus. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita belajar bahwa dalam keterampilan itulah kita makin erat berpegang padanya sehingga akhirnya kita menjadi kesaksian bagi sesama. Jadi hidup kita adalah kesaksian, ya. Maka ada juga orang mengatakan, ya, kitab suci adalah, ya, kitab ataupun kitab suci ataupun Alkitab adalah kitab suci bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang percaya, kita sendirilah surat yang terbuka, yang senantiasa dilihat orang, yang senantiasa dibaca orang, sehingga melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita, itu adalah, ya, cara kita juga untuk, ya, membuat orang lain ingin mengenal Allah yang kita kenal. Maka sesungguhnya kita adalah teladan, kita adalah kepala, kita adalah yang terutama, yang selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga orang lain tertarik dengan iman percaya yang kita percayai dalam kehidupan kita. Tapi seandainya kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Yesus dengan segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, maka orang lain juga akan enggan untuk mempertanyakan tentang iman percaya kita akan Tuhan Yesus. Maka mari saudara yang terkasih, ya, apapun yang kita hadapi dalam tantangan hidup kita, kita tunjukkan kita memiliki Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, sehingga kita tidak putus asa dalam pergumulan kita, tapi justru dalam keterimpitan itulah kita makin erat berpegang padanya, sehingga akhirnya kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Jadi marilah kita menjadi saksi Kristus dalam segala kehidupan kita, sehingga dari kehidupan kita ini menjadi, ya, kitab terbuka dan kesaksian yang dapat dilihat banyak orang, sehingga banyak orang juga yang akan tertarik dengan iman percaya kita melalui perbuatan kita. Maka sebagai orang Kristen, kita tunjukkanlah kasih daripada Tuhan, kita tunjukkanlah pengampunan daripada Tuhan, kita tunjukkanlah keadilan daripada Tuhan, dan kita tunjukkanlah kesetiaan yang daripada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tunjukkanlah bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, sama seperti Paulus dan Silas. Ya, dalam keadaan terhimpit mereka dalam penjara, mereka mau tunjukkan bahwa mereka adalah orang yang benar, orang yang percaya kepada, ya, Kristus, sehingga walaupun ada peluang untuk melarikan diri, tapi mereka tidak mempergunakan itu karena, ya, posisi mereka adalah untuk memberitakan tentang keselamatan dan tentang kabar baik di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang membuahkan hasil yang baik, sehingga kepala penjara itu bertanya kepada Paulus, apa yang harus saya lakukan? Maka Paulus mengatakan, percayalah kepada Kristus maka engkau selamat. Maka seluruh keluarga daripada kepala penjara memperoleh kesaksian yang benar, sehingga mereka dalam hidup yang benar, dalam iman yang benar, sehingga mereka juga menerima baptisan daripada Paulus. Maka saudara yang terkasih, yang menjadi juga perenungan bagi kita melalui firman Tuhan ini, yaitu yang kelima, terkadang lewat kesulitan justru disitulah mujizat terjadi. Jika kita sedang bergumul karena tentangan dan kesulitan, jangan putus asa dan saling menyalahkan, tetapi harus berdoa dan bergumul bersama, karena di mana ada kesepakatan dan kesehatian dalam persekutuan dan doa, pasti akan terjadi terobosan oleh kuasa Roh Kudus. Maka mari kita saling mendoakan, saling berdoa, saling menguatkan di dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, dan kita harus juga bergumul bersama, karena di mana ada kesepakatan dan kesehatian dalam persekutuan
dan doa pasti akan terjadi terobosan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Silas dan Paulus mereka berdoa bersama memuji dan muliakan Tuhan, maka disitulah kita lihat ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang bisa menyelamatkan mereka dan bahkan menjadi kesaksian akan iman percaya daripada Paulus dan Silas. Baru yang keenam yang menjadi renungan bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan hamba yang setia kepadanya. Ia membebaskan Paulus dan Silas yang sedang berdoa dan memuji Tuhan melalui fenomena alam, yaitu gempa bumi yang hebat, hingga bukan hanya membuat semua pintu penjara terbuka, tetapi bahkan belenggu pun terlepas. Kisah ini berakhir dengan happy ending karena kepala penjara yang tadinya hendak membunuh diri kemudian bertobat dan dibaptiskan beserta seluruh keluarganya. Bahkan para pejabat dan pembesar kota pun setelah tahu bahwa Paulus seorang negara Romawi, datang minta maaf kepada mereka berdua yang telah dianiaya tanpa diadili. Lalu para pemuka kota itu mengantar mereka keluar dari kota Filipi. Jadi Tuhan menjamin kehidupan kita, Tuhan menjamin hambanya, Tuhan menjamin orang percaya. Maka percayalah, ketika kita berpihak di dalam Tuhan, walaupun ada pergumulan yang kita hadapi, maka semua akan akhirnya menjadi happy ending. Jadi ini pedoman dan inilah pegangan dalam kehidupan kita. Maka jangan takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, jangan takut mengatakan kebenaran walaupun ada konsekuensi, tapi ingat, Tuhan akan menolong kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Baru renungan yang terakhir, yang ketujuh, melalui bacaan hari ini kita memperoleh pelajaran bahwa meskipun dalam setiap pelayanan ada risiko dan konsekuensi yang harus siap kita pikul, tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan menolong dan melepaskan kita. Kuasa Allah akan mampukan kita menghadapi kesulitan apapun. Tiada kuasa apapun, baik kuasa kegelapan berupa roh-roh jahat maupun kuasa manusia berupa pemerintahan dunia yang anti-Kristen atau pemimpin-pemimpin keagamaan yang fanatik yang sanggup menghancurkan iman dan pelayanan anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa membuat kita lebih giat dan bersemangat melayani pekerjaan Tuhan dan tidak gentar menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Walaupun terkadang dalam pendirian rumah ibadah, dalam ibadah kita ada wilayah-wilayah tertentu yang menolak kita dan bahkan yang menghambat dalam bersekutu dan menyembah Tuhan di negara kita ini. Mari sebagai orang percaya kita harus menyerahkan semua itu hanya kepada kuasa Tuhan, karena yakinilah kuasa Tuhanlah yang melampaui segala penguasa, segala kuasa yang ada di dunia ini. Yakinlah ketika Allah bertindak, ketika Allah menyatakan kuasanya, yakinlah mereka akan bungkam dan mereka pasti akan menyadari kesalahan mereka dan membiarkan kita hidup dalam persekutuan, memuji dan memuliakan Tuhan. Maka jangan pernah menyerah, tapi serahkanlah segala pelayanan kita, kesaksian kita hanya di dalam kuat kuasa Tuhan. Maka terpujilah Tuhan dengan semangat penginjilan kita, dengan semangat kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menjadi kesaksian bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka datang menanyakan apa yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati segala tantangan, rintangan, hambatan di dalam segala kehidupan kita. Dan kita mau katakan, percayalah kepada Yesus, serahkan kehidupanmu kepada Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Salam.